Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita dalam keseharian dengan baik. Dan tentunya kita tidak lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati apa yang ada sampai saat ini, sehingga kita masih bisa berjumpa kembali di dalam mata kuliah kita di pagi hari ini. Mari kita sama-sama bersiap untuk menghadapi sebuah kegiatan yang penuh dengan resiko. Namun sekarang kita masuk ke dalam tahapan new normal, di mana dalam hal ini kita harus selalu waspada dan tetap selalu menjaga kebersihan dan selalu tetap untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan tetap berada di rumah jika tidak ada hal-hal yang penting untuk kita bisa kerjakan di luar rumah, dan selalu patuhi apa yang disarankan oleh pemerintah untuk kesehatan kita sendiri dan untuk semua orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Untuk itu bersiap untuk new normal. Waspada virus corona, belajar di rumah saja tidak menjadi masalah. Pikon juga bisa kita laksanakan bersama, dan itu juga bisa merupakan satu kegiatan untuk kita tetap di rumah belajar. Hari ini Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020, atau hari Senin, ataupun untuk hari Rabu juga bagi yang kelas malam nantinya. Kita sudah masuk minggu untuk pertemuan yang ke-15 di kelas siang, dan itu juga ke-15 di kelas malam atau ke-14 untuk mata kuliah kita di sistem operasi, di mana materi hari ini merupakan materi lanjutan mengenai penjadwalan algoritma yang sudah kita jelaskan di beberapa minggu yang lalu, mengenai penjadwalan algoritma dengan model FIFO dan SGF yang merupakan strategi dari non-preemptive. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai penjadwalan priority schedule atau PS, di mana penjadwalan ini menggunakan strategi preemptive yang berbeda dengan strategi non-preemptive. Seperti apa penjadwalan dengan priority schedule atau dengan prioritas akan kita bahas di pagi hari ini. Materi ini kita berikan dengan tujuan bahwasanya mahasiswa nanti bisa membedakan mana penjadwalan dengan strategi non-preemptive dan strategi yang preemptive. Kemudian juga mahasiswa bisa memberikan sebuah contoh-contoh penggunaan algoritma dengan menggunakan model FIFO, SGF, dan PS, di mana FIFO dan SGF merupakan strategi non-preemptive, sementara PS merupakan strategi yang preemptive. Kemudian juga mahasiswa bisa membedakan mana yang strategi non-preemptive dan mana yang strategi preemptive berkaitan dengan penjadwalan algoritma. Selain dari itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memberikan contoh-contoh dalam kehidupan nyata sehari-hari yang berkaitan dengan algoritma penjadwalan, baik dengan strategi non-preemptive maupun strategi yang preemptive. Kita masuk ke penjadwalan algoritma dengan priority schedule atau disingkat dengan PS. Algoritma PS yang memiliki ketentuan bahwasanya algoritma ini merupakan penjadwalan preemptive. Jadi seperti kita jelaskan di pertemuan beberapa minggu yang lalu, bahwasanya algoritma dengan penjadwalan preemptif adalah sebuah algoritma di mana proses kegiatannya dapat digantikan oleh proses yang lain.
atau dapat disela oleh proses yang lain. Dan ini berbeda dengan algoritma non-preemptif, di mana kalau algoritma penjadwalan non-preemptif, prosesnya tidak dapat disela dan harus diselesaikan sampai akhir. Selanjutnya di dalam penjadwalan algoritma PS, proses algoritmanya hampir sama dengan FIFO. Hanya saja di dalam PS kita menggunakan kata kuncinya yaitu adanya suatu prioritas. Jadi pengerjaannya sama dengan FIFO, namun kita harus memperhatikan prioritasnya. Jadi mana yang prioritas utama dan mana yang prioritas yang bukan utama. Yang ketiga, jika proses CPU memiliki prioritas yang sama, nantinya jika ada soal yang sama untuk prosesnya dengan proses yang lain, maka proses akan dilakukan yang datang terlebih dahulu. Nah, ini sama dengan seperti di penjadwalan FIFO atau FJFS. Jadi artinya dalam penjadwalan algoritma PS atau priority schedule, jika nanti ada job atau proses yang sama, maka pengerjaannya kita mengikuti seperti yang di FIFO, di mana proses yang datang duluan atau yang datang pertama itu akan dilakukan proses yang pertama sekali. Dan keempat tentunya bahwasanya karena dia juga penjadwalan dengan algoritma priority schedule, maka penjadwalan ini juga penjadwalan yang berprioritas. Artinya kita memprioritaskan yang pertama terlebih dahulu. Untuk itu kita lihat saja contoh soal berikut ini, bagaimana implementasi dari penjadwalan algoritma dengan priority schedule. Kita lihat contoh soalnya. Di dalam soal, misalnya terdapat 3 buah job atau proses yang minta dilayani untuk diproses oleh CPU, di mana proses tersebut adalah P1, P2, dan P3, kemudian P4. Jadi nanti ada P1, P2, P3, dan P4, di mana waktu proses atau bus time yang disediakan oleh CPU untuk keempat job tersebut adalah 5. Saya ulangi bahwasanya di dalam soal ini terdapat 4 proses P1, P2, P3, dan P4. Kemudian untuk keempat, jadi nanti ini di rename saja, ini bukan 3 tapi 4. Untuk keempat job tersebut bus time-nya adalah 6, 15, 10, dan 17 dengan prioritas atau prioritinya 2, 4, 1, dan 3. Kemudian selesaikanlah penjadwalan prosesnya dengan menggunakan algoritma priority schedule atau PS dan buktikan dengan menggunakan gambar, tabel, gancat, grafik, kemudian tentukan total waktu tunggu dan rata-rata waktu tunggunya. Nah, ini soalnya. Dari soalan ini kita bisa buat terlebih dahulu dalam bentuk sebuah tabel. Jadi ini job atau prosesnya ada 4, ada P1, P2, P3, dan 4. Kemudian bus time-nya 6, 15, 10, 17, dan ini ada priority 2, 4, 1, 3. Nah, berkaitan dengan sebuah priority atau prioritas, maka kita melihat bahwasanya yang menjadi prioritas utama adalah yang memiliki nilai terkecil. Jadi kalau di sini ada 2, 4, 1, dan 3, maka nanti yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah yang memiliki priority atau prioritas 1, 2, 3, yang kemudian terakhir adalah 4. Jadi 1 prioritas utama, kemudian kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ini yang harus menjadi perhatian di dalam algoritma PS. Jadi sebuah proses di dalam pengerjaannya itu bisa disela dikarenakan adanya prioritas dari masing-masing job yang dilakukan atau sebuah job atau sebuah proses yang akan diproses oleh sebuah CPU. Nah, kita lihat bagaimana dari soal ini masukkan kita ke dalam suatu bentuk tabel sebagai berikut. Kita lihat tabelnya. Ini tadi adalah soal tabelnya, dan di area yang hijau ini inilah yang harus kita isi terlebih dahulu, dan jangan lupa kita
kita perhatikan tentang prioritasnya. Jadi soal tadi kita lihat prioritasnya bahwasanya tadi ini ada 2, 4, 1, 3. Ini kita tambahkan ke dalam tabel seperti ini. Berarti ada 2, 4, 1, 3. Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang punya prioritas yang pertama, yaitu 1 atau yang terkecil. Maka kita proses terlebih dahulu, yaitu P3. P3 punya burst time atau arrival time-nya atau waktu kedatangan yang 10. Maka TAT-nya, turnaround time-nya, jadi P3 punya 10, dan karena dia pertama kali yang diproses, maka P3 tidak punya waktu tunggu, maka waktu tunggunya adalah 0, dan finish time kemudian 10. Ya, jadi ini yang kita proses adalah P3 terlebih dahulu, karena memang P3 punya prioritas yang pertama. Meskipun kalau kita lihat dari waktu kedatangannya, P3 adalah menempati urutan yang ketiga. Ini datang proses pertama, proses kedua, proses ketiga, dan proses keempat. Jadi karena dia memiliki prioritas yang pertama, maka P3 harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah kita lihat di dalam priority P3, maka kita lagi setelah 1 berapa lagi? Tentu kedua. Nah, priority kedua adalah P1. Maka yang kita lakukan adalah setelah P3 kita masuk ke P1. Cara perhitungannya itu sama dengan bisa kita membahas semalam di dalam penjadwalan algoritma yang menggunakan strategi yang non preemptif, seperti algoritma FIFO dan SJF yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Sehingga dengan demikian untuk P1 ya, berapa turnaround time-nya adalah sebanyak 16. Kenapa 16? Karena P1 dijalankan setelah P3, maka 10 ditambah 6 menjadi 16, dan waktu tunggunya adalah berapa waktu tunggunya? Waktu tunggunya adalah 10. Kenapa 10? Karena 10 ini tadi digunakan oleh P3 yang memiliki prioritas yang pertama. Dan dia finish time yaitu di posisi 16. Artinya sesuai dengan rumus yang kita lakukan kemarin bahwasanya FT adalah AT ditambah dengan WT. Maka 6 tambah 10, 16. 10 tambah 0, 10. Ini adalah finish time untuk P3, ini finish time untuk P1. Begitu dan seterusnya. Sehingga kita lihat setelah tadi kita jalankan P1 yang punya prioritas 1, kemudian P2 yang punya prioritas 2, maka kita lihat lagi P3 lagi sekarang. Kenapa P3? Kenapa P4 maksud saya? Karena P4 punya prioritas yang ketiga. Jika dengan demikian kita lihat berapa TAT untuk P4, berarti 16 tambah 17 menjadi 33. Berapa waiting time-nya? Menjadi 16. Kenapa 16? Kan 16 tadi yang digunakan oleh untuk P1. Sehingga finish time-nya adalah 16 ditambah 17, maka menjadi 33. Nah, berikutnya tentu setelah kita jalankan prioritas pertama, kedua, ketiga, baru yang keempat. Dan keempat adalah prioritas untuk yang job atau proses P2. Sehingga P2 TAT-nya adalah 48, kemudian WT-nya adalah 33, dan finish time-nya adalah 48. Dari mana datangnya 48? 33 dari P4 tadi ditambah dengan 15 yang AT atau burst time dari P2, sehingga menjadi 48. Nah, maka dari tabel ini jika kita sudah selesai di sini, maka kita bisa menghitung untuk yang total WT-nya. Total WT tentu P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4, maka hasilnya adalah 0. 0 ini 0 tadi P3 ditambah 10 P1 ditambah 16 P4 dan ditambah 33 P2, sehingga total WT-nya adalah 59. Kemudian kita lihat berapa rata-ratanya. Tentu rata-ratanya adalah total waiting time dibagi dengan banyaknya job. Sehingga dengan demikian 59 dibagi 4 menjadi 14,7 ms. Jadi ms ini jangan lupa dicatatkan sebagai satu bentuk satuan untuk
milisekonnya dari waktu tunggu secara keseluruhan dari job yang diproses sebanyak 4 job ini. Nah, inilah hasil dari perhitungan tabel yang menggunakan priority schedule yang merupakan strategi algoritma dari preemptive. Jadi yang perlu nanti Anda isi di contoh soal berikutnya adalah yang hanya berwarna hijau ini, TAT, WT, dan FT. Dan jangan lupa perhatikan tata cara atau urutan dari priority dari masing-masing job atau proses yang nantinya akan diproses. Nah, demikian untuk tabel yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan contoh soal untuk yang PS atau priority schedule yang merupakan strategi dari yang preemptive. Nanti Anda bisa mengulangi beberapa kali sesuai dengan bentuk tampilannya, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dari presentasi yang sudah saya sampaikan di sini. Nah, selanjutnya nanti Anda untuk Gantt chart dan grafik silakan dibuat sebagai suatu bentuk tugas di rumah, sebagai bentuk latihan. Ya, untuk pengembangan Gantt chart dan grafik sama dengan Vivo dan SCF di pertemuan minggu yang lalu. Cuman Anda harus perhatikan, tentu penggambarannya harus juga disesuaikan dengan berapa jumlah jobnya dan lihat tentang priority atau prioritas dari masing-masing jobnya. Nanti tinggal disesuaikan saja, dan penggambarannya, caranya, aturannya baik Gantt chart maupun grafik sama dengan kita di saat membahas mengenai penjadwalan dan algoritma dengan strategi non preemptif seperti contohnya Vivo dan SCF. Silakan nanti ini disesuaikan dengan menambahkan bentuk Gantt chart dan grafiknya. Nah, ini ada latihan. Nanti dari latihan ini silakan Anda dibuat jawabannya dengan menggunakan aplikasi minimal pakai Word begitu. Baca nanti dengan teliti soalnya, ada 5 buah job, dan nanti dari soal ini Anda diminta untuk menyelesaikan dengan algoritma Vivo atau FCF, SCF, dan PS. Jadi ini adalah sebuah soal atau sebuah latihan yang mengkombinasikan antara strategi non preemptif dengan strategi preemptif dengan algoritma Vivo, SCF, dan PS. Dan nanti juga harus diselesaikan dan digambarkan dengan menggunakan tabel, Gantt chart, grafik, dan juga jangan lupa tentukan total waktu tunggu dan rata-rata waktu tunggunya. Maka nanti dari gambar ini ada 3 buah soal, berarti kalau satu soal ada 3 jawaban, tabel, Gantt chart, dan grafik, maka nanti di sini juga akan memiliki 3 buah tabel, 3 buah Gantt chart, dan 3 buah grafik. Jadi menjadi nanti 9. Nanti silakan Anda atur saja. Namun pengerjaannya harus disesuaikan dengan urutannya. Vivo dulu, SCF, baru kemudian PS. Nah, nanti ini latihan silakan dikumpulkan di Google Classroom-nya, dan nanti Anda bisa diskusi jika nanti ada yang kurang paham mengenai soal latihan ini. Jadi latihan yang tadi itu di dalam latihannya nanti masing-masing Anda silakan jawaban dikirimkan via Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bisa memberikan pemahaman mengenai materi algoritma penjadwalan dengan strategi yang preemptif. Dan stop untuk penyebaran virus corona dengan kita tetap stay at home dan selalu menggunakan masker jika kita akan keluar rumah, karena kita sekarang sudah dalam kondisi new normal. Maka patuhi aturan yang berkaitan dengan kondisi new normal tadi, maka kita selalu dalam keadaan sehat, selamat dimanapun kita berada. Tetap di rumah aja untuk kesehatan kita bersama. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.